Halo. Jumpa lagi di channel Aziz Arkum. Ya, di game week 17 kemarin ya, itu bisa kita lihat di sini ya. King of Game Week 17, di mana total poin yang bisa diperoleh adalah 135 poin ya. Dimana poin tertinggi itu dicetak oleh Kieran Tierney karena dia mencetak 1 gol 1 assist ketika melawan West Bromwich Albion ya, di kandang West Bromwich. Dan di tengah pekan ini bakalan ada beberapa pertandingan, cuman nggak semua ya. Oke, kita enaknya mungkin review dulu poin di game week 17 kemarin. Saya dapat 59 poin, dimana keputusan saya buat pasang Son jadi kapten itu tepat ya, karena Son di formasi yang saya turunkan ini, Son mencetak poin paling tinggi ya, 13 poin, karena dia kapten, kalikan 2 jadi 26 poin. Oke, untuk game week 17 ini nggak usah lama-lama ya. Oke, dengan adanya pertandingan yang cuma ada 6 pertandingan, atau di game week ini sering disebut dengan blank game week karena banyak tim-tim yang tidak bertanding ya. Nah, untuk yang bertanding sendiri ini bisa dibilang untuk tim-tim the big four, the big six, di antara MU, City, Spurs sama Arsenal mendapatkan lawan-lawan yang bisa dibilang relatif mudah ya. Jadi secara kertas memang tim-tim ini harusnya sih bisa mendulang poin sempurna dan mencetak banyak gol. Untuk itu di game week blank ini saya memasang pemain-pemain dari the big six semua kecuali Wilson dan Michel ya. Jadi di game week ini juga saya memasang wildcard ya. Jadi ini formasi yang akan saya turunkan, di mana backnya kiper ada Darlow, kemudian di backnya ada Stones, Tierney, Luke Shaw, kemudian di tengah ada De Bruyne, Fernandes, Saka, Son, Wilson, Kane, dan Lacazette ya. Dan di game week ini saya memasang Harry Kane sebagai kapten ya. Ya, mudah-mudahan dengan formasi yang saya pasang ini bisa mendulang banyak poin ya. Dan perkiraan line up yang bakal diturunin di game week ini untuk Burnley versus MU, kemungkinan Burnley bakal memasang formasi klasik ya, 4-4-2, di mana kipernya ada Nick Pope, kemudian di back kiri ada Eric Peters, di back kanan ada Matthew Lowton, kemudian 2 center back ada Tarkowski dan Benmi. Kemudian di tengah itu nanti ada Brownhill, McNeil, kemudian Westwood, kemudian ada Gudmundsson, kemudian 2 strikernya adalah Ashley Barnes dan Chris Wood. Sementara MU sendiri kemungkinan akan menurunkan sepertinya 3-4-3, dia bakalan menurunkan ya, dimana di kiper ada De Gea, kemudian di back bisa 3-4-3, bisa 4-2-3-1 ya, tapi sepertinya sih 4-2-3-1 ya, dimana di backnya di sayap kanan ada Wan-Bissaka, kemudian di full back kiri ada Shaw, kemudian di tengah ada Maguire sama Bailey, kemudian didukung oleh 2 pivot, McTominay sama Fred, kemudian 3 gelandang ini di kanan kemungkinan akan menurunkan Daniel James, di tengah Bruno sebagai di belakang striker, kemudian di kiri ada Rashford,
sementara di striker depan kemungkinan akan menurunkan Martial. Kemudian di next match City versus Brighton, ya kemungkinan bakal menurunkan 4-3-3 ya, di mana fullback kanan dari City berhubung Walker kayaknya masih dinyatakan positif COVID, jadi kemungkinan bisa saja dia nggak turun dan bakalan nurunin Cancelo di kanan. Kemudian di back kiri antara Zinchenko dengan Mendy, salah satu dari itu. Kemudian di tengahnya kemungkinan yang sudah pasti diturunkan biasanya itu Diaz, tinggal pasangannya nih, apakah Laporte ataukah si John Stone. Kemudian di 3 gelandang tengah jelas ada De Bruyne, kemudian Gundogan, kemudian di kirinya kemungkinan Rodri ya, di Gundogan, Rodri sama De Bruyne. Sementara di 3 depan, di winger kiri ada Sterling, di winger kanan antara Mahrez atau Bernardo Silva, kemudian yang di tengah kemungkinan itu Aguero, atau bisa juga di tengah Sterling, di winger kiri justru memasang Foden. Ya banyak alternatif sebenarnya kalau City ini, karena antara pemain inti dan pemain cadangan itu kualitasnya nggak jauh beda ya. Kemudian di pertandingan lainnya ada Spurs versus Fulham. Nah, untuk Spurs sendiri kemungkinan juga akan memasang 4-2-3-1 atau mungkin 4-4-2 ya, dimana Spurs bakalan memasang di fullback kanan kemungkinan Aurier, di back kiri nih antara Davis sama si Reguilon, kemudian back tengah Alderweireld sama Sanchez kemungkinan ya. Kemudian di pemain tengah dia bakal pasang 2 pivot karena dia akan pakai 4-2-3-1 kemungkinan ya. Jadi akan pasang si Højbjerg sama Sissoko. Kemudian second strikernya ada Ndombele. Kemudian di sayap kanan, di winger kanan itu kemungkinan Bergwijn, winger kirinya si Son, kemudian sebagai striker di depan ada Kane ya. Dan melihat peluang Spurs yang bakalan punya potensi kemenangan lebih tinggi, untuk itu saya pasang pemain dari Spurs ya, pasang kapten maksudnya, yaitu di Harry Kane ya. Sementara di pertandingan terakhir yang bakalan berlangsung Jumat dini hari, Arsenal ketemu Crystal Palace. Dan Arsenal sendiri di formasi saya pasang 3 pemain, yaitu Tierney, Saka, dan Lacazette, di mana 3 pemain ini memberikan sumbangsih dengan performa yang bagus ketika di game week terakhir berhadapan dengan West Bromwich Albion ya, di mana ketiga pemain ini mencetak gol. Dan saya berharap dengan kondisi Arsenal yang sedang meningkat, 3 pemain ini juga bakalan memberikan poin yang besar. Oke, itu ya gambaran dari formasi yang bakalan saya turunin di game week di blank game week 18 ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan poin yang maksimal ya, biar bisa terus merangkak naik. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya share. Terus ikuti channel Aziz Argum, karena di game-game berikutnya saya akan meng-share tentang formasi dan sedikit ulasan tentang FPL ini ya. Oke, selamat malam dan bye-bye.